Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 19. Cumbuan yang dilakukan Kevin semakin dalam, semakin menuntut, hingga akhirnya Kevin tak mampu lagi menahan diri. Dilepaskannya tautan bibirnya pada bibir Irina, kemudian dengan napas yang masih memburu, Kevin mengajak Irina meninggalkan tempat tersebut menuju ke kamar di dalam kapal yang sudah dipersiapkan untuknya. Irina mengikuti saja kemanapun langkah kaki Kevin berjalan. Dia percaya sepenuhnya dengan pria itu, bahwa pria itu tak akan menyakitinya. Akhirnya, sampailah mereka di kamar yang sudah dipersiapkan. Irina mengamati segala penjuru ruangan. Rupanya ruangan tersebut telah benar-benar dipersiapkan untuknya dan juga Kevin. Bahkan tampak tertata rapi bunga-bunga di sana, membuat suasana terasa menjadi lebih romantis. "Kamu yang menyiapkan semua ini?" tanya Irina kemudian. Kevin menatap Irina dengan sungguh-sungguh. "Aku tak memiliki waktu sebanyak itu." Irina tersenyum menanggapi jawaban Kevin. Pria itu kemudian mengulurkan jemarinya kembali, menyentuh pipi Irina, mengusapnya lembut dengan ibu jarinya sembari mengagumi kecantikan sang istri tercinta. "Aku tak pernah bosan mengatakan bahwa kamu sangat cantik," bisik Kevin dengan suara seraknya, sembari mulai menundukkan kepalanya lalu kembali meraih bibir Irina, mencumbunya dengan lembut dan menggoda. Lidahnya bahkan mengajak lidah Irina menari bersamanya, bermain dengan gembira seakan-akan waktu dan dunia ini hanya milik mereka berdua. Ketika napas mereka mulai kembali terputus-putus, Kevin menghentikan aksinya, melepaskan tautan bibirnya dan kembali mengamati sang pujaan hatinya. Kevin lalu meraih dagu Irina, mengangkatnya, membuat wajah Irina mendongak, menatap ke arah Kevin seketika. "Kamu sangat indah," bisik Kevin dengan suara seraknya. Irina mencoba tersenyum, walau sebenarnya dia merasa tak seindah yang dikatakan oleh Kevin. Jemari rapuh Irina mencoba mendarat pada dada Kevin, memainkan kancing kemeja yang dikenakan Kevin. Lalu Irina berkata, "Bolehkah aku melepaskan pakaianmu?" "Ya, lakukanlah." Kevin memberikan penyerahan sepenuhnya pada Irina, membuat Irina mengembangkan senyumannya. Satu demi satu kancing kemeja yang dikenakan Kevin dibuka oleh Irina, sedangkan Kevin sendiri hanya fokus menatap dengan terpesona wajah perempuan di hadapannya tersebut. "Kamu bisa melihat sendiri bukan, bagaimana aku begitu bergairah karena menginginkanmu." "Aku tak mengerti." Irina menggantung kalimatnya. "Apa yang tak kamu mengerti?" tanya Kevin kemudian. "Kenapa kamu begitu menginginkanku? Maksudku, lihat, tubuhku tak seindah dulu, dan aku..." Irina ragu mengatakannya. Dia menghela napas panjang, lalu menguatkan diri untuk berkata, "Aku hanyalah anak pengasuhmu, dan juga seorang perempuan dengan status janda. Aku..." Irina tak mampu lagi melanjutkan kalimatnya, karena Kevin sudah lebih dulu membungkam bibirnya dengan bibir pria itu. Kevin mengajak Irina kembali berciuman, bercumbu mesra dan membawa tubuh mereka berdua mendekat ke arah ranjang. Kevin lalu menjatuhkan tubuh mereka di atas ranjang, melingkupi tubuh Irina dengan tubuhnya yang panas karena gairah.
Keesokan paginya, Irina bangun saat sinar mentari menembus jendela kamarnya. Irina membuka matanya sedikit demi sedikit, dan dia baru sadar jika dirinya kini sedang berada di dalam kamar di sebuah kapal pesiar mewah. Irina mulai terduduk, mengucek matanya. Dia juga baru sadar jika kini tubuhnya masih tanpa busana di balik selimut yang menyelimuti tubuhnya. Sepintas bayangan panas semalam yang dia lakukan dengan Kevin terputar dalam ingatannya, membuat Irina tersenyum dan merona malu saat mengingatnya. Kevin begitu panas di matanya, begitupun dengan dirinya yang semalam mencoba untuk tak malu-malu lagi saat melakukan hubungan intim dengan Kevin. Oh, semalam terasa begitu panas dan menggelora, membuat Irina merona malu saat mengingat bagaimana panas dan intimnya hubungannya dengan Kevin. Ketika Irina masih terbayang-bayang dengan kejadian semalam, pintu kamar mandi dibuka, menampilkan sosok Kevin yang tampak sudah segar dan begitu tampan keluar dari dalam kamar mandi. Tatapan mata pria itu segera tertuju pada Irina, dan Irina baru sadar jika dia belum membenarkan letak selimut yang tadi melorot dan tak menutupi dada telanjangnya. Segera Irina meraih ujung selimutnya, kemudian menariknya ke atas dan mencoba untuk bersikap sebiasa mungkin di bawah tatapan mata tajam Kevin. "Selamat pagi." Irina mencoba untuk berbasa basi. "Pagi." Kevin melangkahkan kakinya mendekati ranjang. Dia lalu duduk di pinggiran ranjang, kemudian mengulurkan jemarinya mengusap lembut pipi Irina. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Kevin kemudian. "Aku baik. Kenapa?" tanya Irina balik. "Aku takut semalam aku kelewatan," jawab Kevin. Kevin lalu melirik perut Irina dan dengan ragu dia mendaratkan telapak tangannya pada perut Irina. "Dia gak apa-apa kan?" tanyanya lagi dengan sedikit ragu. Irina tertegun melihat jemari Kevin. Jika diingat-ingat, mungkin ini pertama kalinya Kevin menanyakan keadaan bayi mereka. Sejak Irina berhasil hamil mengandung anak Kevin, pria ini tampak sengaja menjaga jarak dengan bayinya, seolah-olah menutup mata bahwa Irina tengah mengandung anaknya. Irina tidak marah. Dia malah mengerti sepenuhnya dengan sikap Kevin tersebut, karena dia sendiri yang meminta saat awal kehamilannya bahwa Kevin tak berhak atas bayi mereka. Semua itu dilakukan Irina tentu karena Irina berpikir bahwa dia akan kembali lagi dengan Max, mantan suaminya. Namun rupanya, setelah Irina benar-benar berpisah dengan Max, Irina menyesal karena sudah meminta Kevin untuk tak mengakui bayi mereka. Pernah beberapa kali Irina mencoba mencari perhatian dengan Kevin, agar Kevin perhatian dengan kehamilannya, dengan bayinya. Namun pria itu tetap saja menjaga jarak seolah-olah memungkiri keberadaan bayi mereka. Kini, saat Kevin menanyakan keadaan bayinya sembari menyentuhnya, membuat Irina tertegun dengan ulah pria itu. Irina senang. Irina sangat bahagia jika Kevin mulai mengakui bayi mereka dan mengabaikan peraturan yang Irina buat di awal kehamilannya. Jemari Irina terulur, mendarat tepat di atas telapak tangan Kevin yang berada di permukaan perutnya.
Putra kita baik-baik saja, jawab Irina dengan lembut. Kevin menatap Irina dengan tatapan yang sulit diartikan. Putra kita. Kevin tampak mengulang ucapan Irina yang memanggil bayi mereka dengan sebutan putra kita. Ya, putra kita. Dia laki-laki dan dia anak kita, bisik Irina nyaris tak terdengar sembari mengusap lembut perutnya dengan penuh kasih sayang. Irina kemudian menatap Kevin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dia bertanya, "Kamu mau mengakui dia sebagai putra kita berdua, kan?" Tanya Irina penuh harap. Kevin menelan ludah dengan susah payah. Lalu dia mengangguk dan menjawab, "Ya, tentu saja aku akan mengakuinya." Irina tersenyum bahagia. Segera dia memeluk tubuh Kevin, membuat Kevin membeku seketika di tempat duduknya. "Terima kasih. Maafkan aku karena sudah egois di awal kehamilanku dengan menyebutmu tak berhak atas bayi ini dan memintamu untuk tak ikut campur semua tentangnya. Aku jahat. Aku egois. Maafkan aku." Kevin tak menjawab. Meski begitu, dia membalas pelukan Irina, memeluk tubuh Irina dengan kuat, memejamkan matanya, dan menikmati satu langkah kemenangan yang dia dapatkan atas diri Irina. Kevin merasa lega ketika Irina menginginkan pengakuan darinya atas bayi mereka. Putra kita. Bagi Kevin, dua kata itu menjadi kata yang paling indah yang diucapkan oleh Irina pagi ini. Dan Kevin hanya bisa tersenyum senang ketika kembali memutar ingatan ketika Irina mengucapkan dua kata tersebut di hadapannya. Bersambung, nantikan episode 20-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.